Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, halo. Apakah suaraku terdengar, teman-teman? Oke. Yuk, boleh on cam dulu ya, teman-teman ya. Oke, thank you. Oke, welcome to the class. Andra and Barik ya, selamat datang di kelas hari ini, teman-teman. Seperti biasa, kita ada kelas di setiap minggu malam ya, teman-teman ya. Jadi, buat discussion hari ini, teman-teman, kita akan lanjutin lagi nih buat pembelajaran kita ya. Jadi kita hari ini akan discuss namanya modul 6 pelajaran 2 terkait namanya penerapan teknik prompting tingkat lanjut, teman-teman. Jadi kalau di minggu lalu kita udah belajar nih teman-teman ya terkait teknik prompting itu sendiri dengan menggunakan beberapa teknik ya kayak zero shot, one shot, few shot, length of chain, chain of thought dan segala macam kita udah belajar. Nah, hari ini kita akan pahamin dan belajarin lebih lanjut lagi nih teman-teman terkait konsep ini dalam pembelajaran kita di hari ini ya, teman-teman semua ya. Oke, seperti biasa, teman-teman sambil nunggu teman-teman yang lainnya juga, karena masih belum join ya. Mungkin aku mau nanya nih, dong kabar terkait teman-teman semua. Mungkin start from Barik, boleh deh. Coba Barik, boleh dong diupdate kabarnya gimana? Sehariannya gimana, sekolahnya? Alhamdulillah aman aja, Maaf Kak, gak ada aku yang telat. lain, normal-normal aja lah kayak biasanya. Normal-normal aja ya, oke. Mm. Buat tugas algonya gimana, Barik? Ada kendala gak sejauh ini? Enggak, aman aja. Aman ya, sejauh ini berarti aman ya, nggak ada kendala ya. Oh ya, Barik lagi di mana nih? Aku lihat kayak backgroundnya kayaknya agak backlight nih, jadi Bariknya nggak kelihatan. Mungkin kalau misalkan bisa di posisinya mungkin boleh ya diubah posisinya Oke. biar aku bisa lihat Barik dengan lebih jelas ya di sini ya. Emang Barik. kameranya kak, emang Oh emang kameranya yang kameranya. gelap. Mm. Oke, emang kameranya berarti lagi kurang ini ya berarti. Oke, I see. Oke, kalau gitu thank you ya udah update terkait kabarnya Barik. Mungkin lanjut ke Andra dulu. Coba Andra gimana Andra? Kabarnya sehariannya gimana? Kalau di rumah sih baik Kak. Kalau sekolah belum, soalnya belum masuk. Oh, masih belum masuk. Masih libur kah? Besok masuk Kak. Besok hari pertama. Iya. Oh, Andra panjang juga liburnya ya. Setahu aku, kalau nggak salah banyak yang udah masuk di tanggal 5 ya, kalau nggak salah ya. Tanggal 5 minggu lalu. Cuman Andra baru masuk di besok ya berarti ya. Oke, besok berarti first day-nya Andra ya. Teman-teman sekarang semester berapa ya, teman-teman ya? Kalau aku boleh tahu, semester satu kah atau udah semester 2 sekarang? Semester 2. Kalau saya semester 2 juga. Oh, udah semester 2 juga. Oke, nanti ujian UASnya kapan, teman-teman? Kalau aku nggak tahu. Masih belum tahu. Nggak tahu kak. Mungkin kalau nggak salah, seingatku ya dulu pas aku sekolah, kalau nggak salah mungkin di bulan Maret atau April mungkin ya buat ujian kenaikan kelasnya. Oke, kalau gitu Andra untuk tugas algonya gimana Andra? Ada kendala gak dari Andra sendiri? Kalau tugas algo sih nggak ada yang masalah sama sekali ya Kak. Aman berarti ya? Oke, syukurlah kalau gitu. Thank you udah update ya Andra ya. Oke, next lanjut ke Ibrahim dulu deh. Coba Ibrahim gimana Ibrahim kabarnya? Baik. Baik ya. Kalau Ibrahim gimana? Sekolahnya gimana? Tugas algonya gimana? Sekolahnya Kegiatannya aku ngapain aja? lagi libur, besok nanti aku mulai sekolah. Ada apa-apa? Oke, besok mulai sekolah berarti ya. Oke, besok mulai Ya, sekolah. Untuk tugas algonya gimana? Aman nggak Ibrahim? Ada kendala nggak? kurang tahu aku. Oh, belum tahu. Oke, kalau gitu ya. Berarti hopefully semoga aja aman ya. Nanti kalau ada pertanyaan feel free buat tanya aku aja. Oke, ada Asya juga. Halo Asya. Halo. Halo ya Asya gimana kabarnya Asya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, gimana kesehariannya? Sekolahnya gimana? Tugas algonya gimana dan segala macamnya? Lupa ngerjain tugas algonya. Oh, masih belum ya? Oke, mungkin nanti kalau udah ada waktunya boleh tolong dikerjakan ya tugas algonya ya, biar nanti em, kita bisa, nanti pada pertanyaan nanti bisa tanya aku aja, biar nanti pemahaman teman-teman tentunya makin bagus lah terkait pembelajaran di algo ya, terutama di konsep AI ini, teman-teman semua. Oke, jadi yang seperti tadi aku bilang ya, teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan lanjutin pembelajaran kita, teman-teman semua. Jadi kita hari ini belajar namanya modul 6 pelajaran 2 ya, terkait namanya penerapan teknik prompting tingkat lanjut nih di pembelajaran kita di hari ini ya, teman-teman semua ya. Mungkin aku langsung share screen aja nih, teman-teman ya, karena di sini kita akan lanjutin lagi pembelajaran kita. Hopefully teman-teman tolong disimak ya dengan baik ya, teman-teman semua. Oke, langsung aja aku share screen. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman ya untuk share screenku ya.
Oke, nah di sini teman-teman semua udah terlihat ya. Jadi di sini kita discuss namanya penerapan teknik prompting tingkat lanjut nih, teman-teman ya. Di modul 6 pelajaran 2 ini, di pembelajaran kita di hari ini tentunya. Oke, kita review terlebih dahulu teman-teman ya, terkait namanya penerapan teknik prompting tingkat lanjut ini. Nah, teknik prompting tingkat lanjut apa sih yang udah kita pelajarin pelajaran terakhir? Coba tadi aku udah sebutin juga di awal. Ada yang mau bantu sebutin nggak? Kita udah belajar apa aja, teman-teman, nama tekniknya? Anyone? Volunteer, ada yang mau coba sebutin? Nggak usah takut salah ya. Apa aja yuk? Coba siapa yang mau coba jawab? Coba aku mau nanya Barik deh, coba Barik. Apa aja Barik yang udah kita pelajarin Barik? Nama tekniknya apa aja? One shot, few shot, Mhm, mhm. terus Boleh. em, terus zero shot dan chain of thought. Oke. Jadi ada one shot, zero shot, one shot, few shot, sama chain of thought ya. Jadi oke, good job Barik. Thank you udah bantu jawab ya. Jadi kita punya 4 teman-teman yang udah kita pelajarin di awal ya. Yang tadi berarti ada apa aja? Ada zero shot ya, zero shot. Ada lagi apa? One shot ya temen ya, one shot. And ini kita juga punya namanya few shot. Nah, few shot ini sama seperti one shot, cuman bedanya di contohnya lebih banyak. Ada juga di sini chain of thought ya, chain of thought. Nah, ini semoga terlihat ya. Nah, jadi kita udah pelajari 4 konsep ini, teman-teman ya. Nah, kemarin kalau zero shot itu dia langsung ya, langsung. Jadi kita langsung nanya, misalkan siapa presiden gitu ya, presiden RI contoh gitu. Terus kalau one shot kita kasih contoh salah satu cara jawabnya. Kalau misalnya few shot, contohnya itu lebih banyak. Contoh, contoh, contoh. Kalau misalkan pakai chain of thought, dia apa? Dia itu lebih bagus kalau misalkan kita fungsi itu buat ke step by step proses, lalu ada langkah-langkah di sini ya. Jadi ada langkah-langkah. Nah, ini bagus nih menggunakan COT atau bahasa chain of thought ya di bagian sini, teman-teman semua. Nah, ini dia tadi ya. Kita udah pelajarin 3 teknik ini. Nah, apa aja sih algoritma untuk menulis prompt berdasarkan teknik one shot ini sendiri, teman-teman ya. Jadi algoritmanya apa aja sih buat kita nulisin prompt ini? Nah, jadi di sini ya, teman-teman ya. Jadi algoritma untuk menulis prompt dengan teknik one shot itu ada beberapa macam ya. Pertama-tama kalau one shot itu sendiri, tentunya kita akan request dulu. Kita punya permintaan dulu di bagian sini, teman-teman. So, habis itu kita punya contohnya ya. Kita give example, kira-kira contoh itu seperti apa. Terus juga kita punya permintaannya juga nih. Permintaannya itu seperti apa sih? Kita mau mintanya itu dia seperti apa. And then the last one is answer atau jawabannya. Jadi di sini kita akan lakuin namanya requesting dulu. Kita request dulu, terus kita berikan contoh juga di sini, terus kita lakuin permintaan ya. Kita memberikan permintaan kita seperti apa. And then the last one kita akan memberikan jawaban kita gitu ya. Kita ngasih tahu juga jawaban kita tuh seperti apa sih jawaban kita ini. Nah, di sini. Jadi ada 4 konsep ya, teman-teman ya untuk teknik dari one shot ini sendiri. Jadi ada 4 proses. Nah, kapan sih kita perlu menggunakan teknik dari one shot ini sendiri, teman-teman ya? Kapan sih kita perlu menggunakan? Nah, jadi di sini ya, kita perlu menggunakan one shot ketika apa aja? Ketika contoh kita tuh diperlukan contoh ya untuk memperjelas format jawaban. Misalkan kita di sini ada contoh yang perlu kita gunakan. Let's say di sini diminta format jawabannya seperti apa. Nah, maka kita di sini bisa menggunakan teknik one shot ini sendiri. Itu ada juga di sini teknik zero shot ya, teman-teman ya, untuk menghasilkan hasil yang kurang jelas. Karena di sini teknik zero shot itu sendiri, dia itu fokusnya langsung ke bahasa itu pertanyaan langsung aja ya, langsung question gitu, langsung ke pertanyaan. Nah, nggak ada kayak pertanyaan-pertanyaan dulu atau nggak kayak contoh-contoh dulu gitu. Dan juga di sini penting juga nih teman-teman ya untuk kita menentukan gaya atau mungkin struktur jawabannya. Nah, ini penting juga nih. Kita bisa menentukan juga gayanya mau seperti apa dan juga struktur jawabannya mau seperti apa. Nah, jadi kita di sini bisa dibilang kita punya 3 hal ya teman-teman semua ya. Ketika kita menggunakan one shot. Nah, ini juga katanya tidak cocok nih untuk tugas sederhana maupun kompleks ya, yang membutuhkan logika atau mungkin beberapa contoh. Jadi ini kurang cocok nih teman-teman untuk mungkin tugas sederhana maupun mungkin tugas yang kompleks yang membutuhkan logika atau beberapa contoh. Karena di sini eh, di sini ingat ya one shot itu sendiri dia contohnya ini sendiri cuma satu teman-teman. Kita cuma punya satu contoh dibandingkan dengan teknik yang lainnya, di mana dia tuh lebih dari satu contoh. Nah, lalu apa sih perbedaan antara teknik few shot dan juga one shot? Nah, jadi tadi udah aku jelasin juga, teman-teman ya. Gampangnya tuh lihat dari contohnya aja. Kalau pakai one shot itu dia contoh cuma satu ya. Nah, teknik few shot itu dia memberikan beberapa contoh. Ingat, nah ini perlu di-highlight ya dari few shot. Dia ada contohnya ada beberapa. Bukan cuma satu. Kalau satu dia berarti apa? One shot ya. Seperti namanya, satu berarti one shot. Yang dia itu membantu jaringan syaraf memahami struktur dan juga konteks tugas dengan lebih baik. Jadi tentunya kalau kita memberikan bahasa itu konteksnya lebih banyak, teman-teman tentu itu bakal membuat
jaringan syaraf itu menjadi lebih baik ya, karena ya bahasanya itu kita mengajarinya atau kita memberitahunya itu lebih baik gitu. Kayak contoh misalkan teman-teman nih dikasih tahu sama ibunya disuruh beli tepung gitu ya. Misalkan Andra tolong beliin ibu tepung ya. Nah, Andra bingung nih, misalkan dikasih uang 10.000. Nah, Andra bingung, beli tepung 10.000, belinya apakah dihabisin 10.000-nya? Apa mungkin belinya cuma 5.000? Apa mungkin perlu brandnya, perlu mereknya apa gitu kan pasti bingung ya. Cuman kalau dikasih contoh coba, Andra kamu tolong beliin ibu tepung gitu ya, beliin tepung. Ini uangnya 10.000 ya, misalnya ini 10.000, beli aja 5.000, sisanya nanti buat kamu gitu ya, buat Andra. Ini 5.000 buat Andra. Terus tolong brandnya namanya brand X, contoh gitu ya, namanya brand X ya. Jangan brand yang Y gitu kata dia. Karena enakan yang X gitu. Nah, ini kan lebih jelas ya. Karena di sini dikasih contoh beberapa gitu ya, dikasih contoh kayak, oh kamu harus belinya segini, harganya segini, terus brandnya ini ya, gitu. Dibandingkan nanti Andra dikasih uang nih 10.000 gitu ya, beliin tepung. Nanti Andra bingung, yang ada Andra beli 10.000, habis uangnya, terus nanti mungkin tepungnya ternyata nggak sesuai sama yang diinginkan gitu ya. Ntar pas ke rumah, ntar malah malah jadi ini ya, malah mungkin diomelin gitu kayak, oh belinya yang ini gitu. Nah nanti kan malah jadinya nggak bagus gitu. Makanya bagusnya adalah kita memberikan contoh atau instructure-nya lebih bagus lagi teman-teman semua, dan tentu ntar hasilnya makin bagus. Nah sekarang gimana cara kerja dari COT atau bahasa chain of thought ya, dan mengapa sih teknik ini berguna untuk tugas-tugas yang kompleks. Nah kenapa sih teknik ini tuh berguna nih buat kita, misalkan kita pengen ngerjain tugas-tugas yang kompleks. Nah, jadi chain of thought ini sendiri, teman-teman, merupakan teknik ya prompting yang dimana jaringan syaraf ini sendiri akan menyelesaikan masalah secara bertahap ya, dan juga menjelaskan setiap tahapan proses dari penalaran itu sendiri. Nah, di sini kita punya permintaannya apa, teman-teman, terus juga kita punya proses refleksinya ya, jadi kita lakuin refleksi di bagian sini, terus kita juga lakuin permintaan lagi, terus nanti kita juga eh, cek jawabannya. Jadi bedanya kalau di sini, kalau tadi dari one shot itu sendiri, kita kan cuma request doang ya, request terus nanti ya udah dia nanti ngasih contohnya segala macam. Cuman di sini kalau bedanya kalau di COT atau chain of thought, kita ngasih permintaan. Cuman kita juga kasih namanya proses refleksi. Jadi dia itu akan merefleksi nih apa aja sih yang diberikan gitu, apa aja sih yang diberikan di bagian sini. Jadi ntar dia akan mengevaluasi lah biasanya, mengevaluasi apa permintaan kita. Nanti dari permintaan kita direfleksi, dievaluasi, ntar dia akan ngecek lagi permintaan kita itu seperti apa, and then the last one dia akan memberikan jawaban. Nah, itu dia. Jadi di sini ada 4 proses ya, bisa dibilang di bagian sini, teman-teman. Yang dimana teknologi COT ini sendiri atau chain of thought ini sendiri saat berguna nih, terutama saat kita menyelesaikan tugas yang memerlukan analisis, logika, dan juga mungkin rangkaian langkah. Jadi ini sangat useful sekali ya, teman-teman ya. Ketika kita mungkin bertugas atau kita berfokus pada 4 hal ini. Analisis, logika, dan juga rangkaian langkah-langkah. Jadi ada step by step prosesnya dan segala macamnya. Nah, sekarang kita masuk ke discussion tentang teknik prompting mana sih yang harus dipilih kira-kira dari 4 teknik tersebut. Nah, jadi di sini ya, teman-teman ya, teknik prompting mana sih yang harus dipilih? Jadi pemilihan teknik prompting itu tergantung pada kompleksitas tugas ya, dan juga format jawaban yang dibutuhkan. Nah, di sini kita akan bahas nih, kapan sih sebaiknya kita menggunakan teknik-teknik ini. Mungkin kita pakai teknik zero shot, atau mungkin kita pakai one shot kah, atau kita menggunakan pakai few shot ini, atau mungkin menggunakan COT atau chain of thought. Nah, kira-kira yang mana nih harus kita gunakan nih untuk 4 teknik ini sendiri? Which best gitu ya, which the best ya buat kita gunain teknik ini. Sehingga nanti hasilnya bisa lebih bagus. Nah, jadi di sini untuk zero shot sendiri, ini digunakan ketika jawabannya itu cepat dibutuhkan, teman-teman. Jadi ketika kita butuh jawaban cepat di sini, nah di sini kita bisa menggunakan teknik ini ya. Nah, ini cocok untuk apa? Kalau zero shot ini sendiri, dia itu digunakan untuk apa aja ketika jawabannya itu cepatnya itu dibutuhkan. Lalu juga di sini dia itu kasus di mana jaringan syaraf itu sudah memiliki informasi yang diperlukan untuk teknik zero shot. Jadi dia itu udah punya pengetahuannya dulu ya di bagian sini, teman-teman. Dan juga misalkan dia itu kita pengen menghasilkan ide kreatif tanpa template yang khusus. Jadi kita pengen langsung to the point aja nanyanya. Contoh, apa sih genre musik yang paling populer? Gitu. Misalnya dibilang, oh populer tuh sekarang ada misalkan Hindia gitu ya, Hindia. Oh misalkan sekarang siapa nih? Misalkan, oh Justin Bieber gitu ya, JB, Justin Bieber. Terus juga misalkan apalagi tuliskan 5 fakta unik tentang luar angkasa. Nah, dia ntar akan memberikan fakta unik nih. Luar angkasa misalkan kayak, oh planet Mars itu dia seperti apa sih? Nah, planet misalnya apa Jupiter ya, Jupiter tuh seperti apa gitu. Let's say. Lalu, buatlah daftar atau list penemuan paling terkenal pada abad ke-19. Nah, nanti dia akan buatin ya udah listnya yang paling terkenal ya menurut pengetahuan dari AI tersebut. Yang dimana dia itu tidak cocok ya jika kita memerlukan format yang benar-benar terstruktur lah di bagian sini.
atau mungkin jaringan syarafnya memberikan jawaban yang kurang jelas tentunya. Jadi ya karena kita tidak memberikan contoh atau bahasa itu guidance di bagian sini, sehingga nanti ya hasilnya jadi nggak sesuai yang kita inginkan lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, di sini lalu ada one shot ya tentunya, di mana dia itu digunakan ketika diperlukan contoh format untuk jawabannya. Cocok untuk apa aja? Nah, cocok untuk kita misalkan di sini format teks ya dalam gaya yang diinginkan. Jadi misalkan diinginkan seperti apa? Misalkan kita juga pengen menetapkan struktur jawaban yang jelas. Nah, ini juga cocok. Nah, dia itu di sini fokusnya juga misalkan ada kasus di mana jaringan syaraf memahami permintaan tetapi menghasilkan jawaban yang kurang jelas. Ingat ya, ketika dia itu memahami permintaan tapi menghasilkan jawaban yang masih kurang jelas. Nah, contohnya di sini cara menggunakan one shot ini sendiri seperti ini. Permen kurang baiknya, tuliskan deskripsi film. Nah, di sini kan tentunya jawabannya kurang jelas ya. Film apa? Gitu ya, dia juga bingung. Misalkan filmnya udah kita sebut deh. Misalkan Avatar. Avatar gitu, let's say ya. Nah, mungkin itu juga masih kurang jelas juga, karena ya sangat luas sekali gitu loh. Avatar sendiri cuma juga ada dua ya, mungkin kalau teman-teman tahu ya, ada yang Legend of Aang, ada yang Avatar yang bentuk kayak gini, ya mungkin teman-teman tahu juga nih. Yang botak tahu ya. Nah, ada juga Avatar yang biru ya. Nah, kita punya dua Avatar gitu loh. Nah, makanya di sini dengan ada teknik one shot ini bisa lebih baik lagi nih. Jadi caranya gimana di sini? Tuliskan deskripsi singkat tentang sebuah film seolah-olah itu adalah sebuah ulasan. Contoh film Inception. Nah, di sini kita kasih sebutin deskripsinya contohnya seperti apa pengennya. Sebuah film thriller fiksi ilmiah menebarkan mengeksplorasi tema mimpi dan juga alam bawah sadar. Nah, di sini kita jelasin lebih detail nih tentang namanya film Inception ini nih, teman-teman semua ya. Jadi bahasa itu kita memperjelas lah apa sih yang kita inginkan di bagian sini, sehingga nanti kita bisa tahu ya kira-kira outputnya nanti tentunya bakal lebih baik. Ada juga di sini view shot teman-teman ya. Itu digunakan ketika diperlukan kontrol yang lebih baik terhadap jawaban. Jadi misalkan kita di sini butuh kontrol yang lebih baik. Nah, di sini kita bisa menggunakan namanya teknik view shot ini sendiri ya. Nah, ini cocok untuk apa aja? Untuk dia itu bisa apa? Melatih model dengan beberapa contoh ya di bagian sini. Jadi dia bisa melatih model dengan beberapa contoh. Juga di sini mungkin ada tugas yang memerlukan mengikuti template tertentu. Nah, dia itu cocok juga nih buat hal ini. And then mungkin di sini ya classifications, stilisasi atau mungkin pembuatan data struktur ya. Nah, ini cocok juga nih buat kita menggunakan teknik view shot ini sendiri. Jadi di sini kita punya ya tiga hal lah, ada tiga hal yang membuat reason ya kenapa view shot ini cocok. Jadi dia tuh cocok untuk ketika kita punya beberapa contoh. Nah, terus juga di sini ada tugas yang memerlukan template tertentu dan juga di sini ada mungkin klasifikasi, stilisasi atau mungkin pembuatan data secara terstruktur ya di bagian sini. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Kita punya prompt, tentu kan ada dari komentar yang diberikan. Nah, di sini contoh satu apa? Film ini luar biasa. Oh, kalau misalnya dibilang luar biasa, maka kita kasih tahu ini tuh reviewnya positif. Contoh dua, kalau filmnya sangat buruk, saya tidak merekomendasikannya, maka di sini negatif. Nah, nanti kalau misalnya komentar seperti ini, nah nanti dia akan menentukan nih kira-kira ini lebih positif atau negatif. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita sebut juga, misalnya kita sebutin satu lagi netral. Nah, nanti dia kalau misalnya ada pertanyaan kayak mungkin yang antara dua gitu, dia ntar bisa nyebutin netral. Nah, sekarang adalah chain of thought ya, atau bahasa COT. Digunakan ketika dibutuhkan logika dan juga perhitungan. Jadi COT sendiri atau chain of thought ini sendiri, ini digunakan nih ketika kita dibutuhkan logika dan juga perhitungan di bagian sini, teman-teman. Cocok untuk apa aja? Misalkan di sini kita pengen menyelesaikan masalah matematika dan juga logika. Cocok nih ketika kita punya masalah matematika dan juga logika. Juga apa? Analisis masalah kompleks ya, termasuk mungkin penjelasan langkah-langkah yang terlibat. Nah, ini cocok juga nih ketika kita punya masalah kompleks ini sendiri. Ada juga di sini analisis masalah kompleks termasuk penjelasan langkah-langkah yang terlibat ya. Jadi di sini misalkan kita punya analisis masalah yang kompleks. Let's say di sini kita punya langkah-langkah yang terlibat itu seperti apa aja. Nah, ini juga cocok nih. Jadi bahasa itu di sini kita punya 3 poin lah teman-teman ya untuk hal ini. Nah, tapi ini juga tidak cocok nih teman-teman ya jika jawabannya langsung dapat diberikan atau mungkin jika diperlukan contoh format jawaban. Jadi ini kurang cocok nih kalau misalkan ya di sini jawabannya langsung didapetin. Nah, ini kurang cocok. Atau mungkin di sini butuh format. Nah, jadi Chernobyl itu dia lebih cocok buat yang sifatnya kayak step by step, langkah-langkah, analisis masalah kompleks, kayak contoh mungkin mathematical gitu ya, MTK segala macam. Nah, ini cocok nih dengan menggunakan teknik dari chain of thought ini sendiri. Nah, contoh, promnya apa di sini? Hitung harga produk setelah menerapkan diskon 20% dan menambahkan pajak 10%. Renungkan selangkah demi selangkah. Nah, jawaban COT-nya apa? Let's say, nah dia di sini disebutin dulu awalnya. Misalkan kita sebutin, harga produk misalnya 1.000 USD. Diskonnya 20%. Maka dapatnya berapa? 200 USD ya. Karena 20% dari 1.000 adalah 200.
Harga baru adalah berarti berapa nih? Oke, harga barunya berarti 1000 dikurang 200 berarti 800 USD ya, karena pengurangan ya, karena ada diskon 20%, sehingga kita perlu bayar 800 USD aja. Terus di sini ada pajak juga nih, pajak 10%. Nah, dikenain pajak 10%, berarti dari harga barang baru yaitu si 800 USD ini, yaitu pajaknya 80 USD. Sehingga harga akhirnya berapa? Jadinya ya udah 800 ditambahkan dengan 80 USD. Sehingga hasilnya adalah 880 USD. 880 US dollar ya. Kita punya output seperti ini, teman-teman semua ya, buat kali ini. Nah, lalu di sini ada juga teknik prompting yang harus dipilih nih, teman-teman ya. Nah, ntar dia akan ngecek nih, for the first time ya. Apakah tugasnya sederhana? Misalnya tugasnya sederhana. Nah, dia akan ngecek, kira-kira penting nggak ya buat memberikan jawaban dalam format tertentu? Kalau misalkan ya, maka di sini kita menggunakan one shot atau few shot ya, karena di sini kita butuh untuk menggunakan template atau format tertentu. Cuman kalau tidak, ya udah di sini kita gunakan teknik namanya zero shot di bagian sini ya. Nah, terus di sini tugasnya sederhana atau enggak? Oh, ternyata tugasnya itu tidak sederhana. Maka di sini kita akan cek tugasnya itu kira-kira melibatkan perhitungan logika atau langkah-langkah berurutan enggak. Jadi di sini ada perhitungan kah, ada logika kah, atau mungkin ada langkah-langkah yang step by step nggak di sini? Oh, ada gitu. Nah, di sini kita cek apakah di sini ada solusinya gitu. Kalau misalkan ada, oh ya udah kita bisa menggunakan COT, chain of thought. Namun kalau misalkan tidak, nah di sini kita bisa menggunakan teknik namanya zero shot COT. Gitu ya. Nanti ini ada teknik baru namanya zero shot COT. Nah, tapi kalau misalnya tugas tersebut melibatkan perhitungan logika tapi nggak menggunakan logika gitu bahasanya. Ya udah kita bisa merekomendasikan menggunakan teknik view shot. Jadi tergantung sama case-nya apa ya, teman-teman semua ya. Tergantung case-nya apa. Kalau misalnya teman-teman melihat banyak apanya nih kira-kira bisa dicek aja ya. Mungkin oh ternyata yang complicated itu apanya gitu. Nah, itu bisa dicek aja dan bisa juga coba dikerjakan lah buat hal itu ya. Jadi kita bisa pilih konsepnya kira-kira yang cocok apa sih buat hal ini. So, hari ini kita akan ngapain aja? Teman-teman ya, kita hari ini akan mencari tahu nih metode prompting lanjutan apa aja yang ada. Terus juga kita akan melatih peningkatan prompt untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualitas. Nah, jadi kita akan melakukan dua hal ini ya, mencari tahu metode prompting lanjutan, terus juga melatih peningkatan prompt ya untuk mendapatkan hasil yang mungkin lebih berkualitas tadi bagian sini. Oke, sekarang kita masuk dulu ke dalam namanya memilih teknik prompting ini sendiri. Nah, di sini kita punya, let's say, bahasa rahasia dari mata-mata ya. Nah, contoh di sini kita bekerja nih di Badan Intelijen Rahasia dan juga telah menerima pesan terenkripsi yang penting. Tugas kita adalah untuk membuat prompt yang membantu jaringan neural untuk mengenkripsi dan juga mendeskripsikan teks sesuai dengan aturan yang diberikan. Nah, persyaratan untuk sandinya apa aja? Oh, saya di sini ya, setiap huruf itu digantikan oleh huruf berikutnya dalam alfabet. Ya, contoh, A diganti B, nanti B itu akan menjadi C, dan seterusnya. Jadi di sini sifatnya itu dia mengurut ya. Kalau misalnya nanti ada A jadi B, kalau misalnya ada B jadi C, gitu. Huruf Z digantikan dengan A, jadi kan Z itu udah mentok ya. Nanti dia langsung reverse ke A lagi. Dan angka dan spasi tetap tidak berubah. Jadi buat angka dan spasi itu di sini nggak berubah ya. Nah, kira-kira teknik prompting mana sih yang harus dipilih buat hal ini? Nah, tentunya di sini kita harus menentukan kompleksitas tugasnya dulu ya. Nah, di sini kira-kira kita akan ada pertanyaan nih, pertanyaan. Kira-kira jaringan syarafnya ini memahami logika sandi tersebut nggak? Atau mungkin sudah mengenal metode ini belum nih? Dan sudah, udah next. Nah, di sini. Tentunya di sini teknik zero shot nih kurang mumpuni ya, teman-teman ya. Karena di sini sandinya tuh mungkin spesifik. Dan juga misalnya di sini kita punya jaringan syaraf ya, yang mungkin dia tuh tidak mengetahuinya juga. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, jadi di sini model tuh memerlukan contoh ya, agar bisa memahami aturan tersebut. Jadi di sini bisa dibilang ya udah kita harus menentukan mungkin permodelan teknik atau metode ya yang kira-kira bisa meng-questioning atau bisa mempertanyakan lah di bagian sini. Nah, kedua, kita bisa milih teknik yang tepat kira-kira seperti apa. Berapa banyak nih contoh yang dibutuhkan dengan jaringan syaraf untuk memahami logika tersebut. Jadi ada berapa banyak contoh nih yang kita butuhkan untuk jaringan syaraf untuk memahami logika tersebut itu gimana. Nah, contoh di sini kita punya one shot ya tentunya ya. Kita punya dua option. Kita punya one shot. Nah, di mana dia itu akan memberikan satu contoh enkripsi aja ya. Jadi one shot ini cuma ngasih satu contoh dan di mana modelnya juga harus dapat mengidentifikasi polanya itu seperti apa. Ada juga di sini view shot ya. Kita akan memberikan beberapa contoh ya karena view shot itu sendiri yang aku bilang dia nanti akan memberikan beberapa contoh ya untuk kita bisa membantu model meniru pola dengan lebih akurat. Jadi di sini kita punya dua teknik ya. Ada one shot dan juga view shot. Langkah 3, nah di sini kita akan buatin promnya dengan teknik one shot. Nah, di sini kita akan coba jelaskan ya aturan enkripsi itu seperti apa
kita juga akan berikan satu contoh ya, teman-teman ya, namanya di sini one shot. Dan kita juga akan meminta model untuk mengenkripsi pesan baru. Nah, ntar di sini kita akan coba enkripsi pesan baru seperti apa. Nah, di sini promnya seperti apa nih? Contoh, gunakan sandi berikut untuk mengenkripsi pesan ya. Nah, di sini misalkan kita bilang setiap huruf digantikan oleh huruf berikutnya dalam alfabet, misalkan di sini ya, A ke B, B ke C, dan lain-lainnya. Huruf Z diganti dengan A, angka dan spasi tetap dia berubah. Contoh, agen 07 dalam bahaya. Ingat ya, tadi A itu jadi huruf selanjutnya itu B, G itu jadi apa? H ya. G jadi H. Nah nih, B, H, F, O. Paham kan ya, teman-teman ya? D, habis D apa? E. Nah, lihat nih. Habis A, B. Nah, jadi ini kita translate nih. Di huruf alfabet ya. D jadi E, A jadi B, dan segala macamnya. Gitu. Maka hasil ntar outputnya seperti ini. Bisa dipahamin nggak, teman-teman? Ada yang mau bertanya nggak? Kayak, kenapa? Ada yang bingung nggak? Ini kok pesannya jadi gini, Kak? Kenapa bisa? Paham semuanya? Oke, baik. Paham. Yang lainnya paham ya? Aman ya? Oke, kalau gitu, kalau paham, oke kita lanjut lagi ya. Jadi itu ya dengan menggunakan teknik ini, contoh kita pengen mentranslate lah bahasanya, sehingga hasil ntar bisa sesuai. Sekarang kalau misalnya kita pengen enkripsi hal ini nih, pesan kita di sini punya namanya agen penyergapan ya. Jadi apa nih kira-kira? Nah, coba kita pelajarin ya. Nah, di sini kita akan lakuin testing nih buat jaringan syaratnya. Teman-teman kita akan menjalankan prompt di ChatGPT ya, dan juga mengevaluasi jawabannya di bagian sini. Nanti pertanyaannya apa aja? Nah, apakah jaringan syarat itu mengkodekan pesan dengan benar? Nah, apakah ini mempertahankan spasi dan juga angka? Nah, apakah ini memungkinkan terjadinya kesalahan dalam urutan huruf nih kira-kira? Nah, kalau jawabannya salah, nah maka apa nih di sini? Kita akan memberikan instruksi jelas ya, seperti misalkan jangan ubah spasi atau angka. Oke, kita kasih guidance lagi di bagian sini. Terus juga misalkan kita mengubah pilihan kata pada contoh untuk menghindari kesalahannya. Kita bisa memberikan hal ini. Nah, langkah 5, menguraikan pesan. Sekarang mari kita gunakan algoritma terbalik ya di bagian sini ya. Kita akan mengganti huruf dengan huruf sebelumnya dalam alfabet. Huruf A menjadi Z gitu. Misalkan di sini kita balikin sekarang huruf A sekarang menjadi Z. Gunakan sandi berikut untuk decode pesan. Setiap huruf digantikan oleh huruf sebelumnya dalam alfabet. Ingat nih sekarang sebelumnya. Tadi setelahnya sekarang sebelumnya. Kalau B jadi A, C jadi B, dan lain-lainnya. Kalau A nanti ketemu jadi Z. Angka dan spasi juga nggak berubah. Nah, contoh jadi gini. BHFO 007. Awalnya ini. Nah, karena tadi kita pakai rumus yang baru sekarang, yang dimana nanti huruf yang setelahnya menjadi huruf sebelumnya, maka B jadi A, H, A, B, C, D, F, G. G. Nah, ini jadi G ya. G. Nah, maka terhasil seperti ini. A, G, E, N. Nah, 07 dalam bahaya. Sekarang pecahkan kode pesan ini. Nah, ini kalau N kira-kira apa nih ya? Mungkin kita tinggal lihat aja nih ya. JKLM. Nah, M. HI. HIJ. MI. Nah, nanti kita coba cek nih kira-kira jawabannya apa ya. Ada nggak di sini? Nah, ini dia. Pokoknya di sini kita nanti bisa nemuin nih. Tinggal dicari-cari aja nih. Ntar teman-teman mungkin yang ada waktu atau mungkin mau coba, boleh nih. Tinggal coba translate nih. Kira-kira minta chat GPT, bilang aja kalau kode ini jadi apa sih jawabannya nih NJT bla 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 ini. Kalau misalnya kita masukin ke dalam prompt kita dan kita menggunakan metode yang sama yaitu kalau misalkan prompt sebelumnya nanti akan menggunakan huruf yang sebelumnya dari alfabet tersebut. Gitu. Nah, jadi misi sudah selesai ya. Kita sudah memilih teknik yang tepat dan juga berhasil mengenkripsi pesan secara rahasia ya, teman-teman semua. Nah, yuk sekarang kita akan coba buat ngerjain praktik namanya memilih teknik prompting ya, teman-teman semua ya. Let's go, kita kerjakan selesai tugas di platform namanya memilih teknik prompting. Oke, boleh dibuka ya, teman-teman semua ya, tasnya. Di sini kita perlu kasih nama nih, gampang kok. Di sini tunjukkan nama teknik dengan format berikut nih. Contoh di sini zero shot, one shot, few shot gitu. Tugasnya sederhana dan jenisnya sudah memiliki pengetahuan yang diperlukan. Nah, ini kira-kira apa nih? Kita tidak memerlukan, berarti di sini kita nggak perlu contoh lagi lah bisa dibilang ya. Karena kita di sini udah dituliskan kira-kira tekniknya itu seperti apa sih buat hal ini. Kita nggak perlu lagi nambahin contoh atau segala macamnya, teman-teman. Maka langsung aja ditulisnya dengan template kayak di atas. Ingat, penulisan harus persis, sama. Sini ya udah berarti zero shot ya, zero shot. Penting untuk menentukan format jawabannya spesifik, tapi Anda tidak memerlukan lebih dari satu contoh. Tidak memerlukan. Berarti apa? One shot ya di sini. One shot. Pelatihan berbagai contoh. Nah, berbagai contoh berarti apa? Ya udah gampang ya. Few shot. And then tugas kompleks yang memerlukan perhitungan atau refleksi langkah demi langkah. Berarti apa di sini? Ya udah, berarti COT ya atau bahasa itu gimana tulisannya? Chain of Thought ya. Ini dia jawabannya, teman-teman. Mungkin boleh di-share screen juga biar aku bisa lihat ya, teman-teman semua ya.
Yuk, yang lainnya boleh share screen juga. Barik, Andra, Ibrahim boleh di share screen juga. Biar Kak, aku bisa lihat. kalau aku share screen nanti aku nggak bisa lihat punya kakak. Oh iya, oh oke. Yaudah, Ya yang karena penting kamu. kan aku pakai tablet bukan laptop. Yes. Ya bukan laptop. Kalau pakai laptop aku bisa share screen terus aku bisa lihat screen kakak. Kalau pakai tablet atau device yang kayak bukan laptop ya nggak bisa. Cuma lihat screen Oke. aku bisanya. Oke, it's okay. Oke, kalau misalnya gitu ya udah, kamu nggak usah share screen dulu ya, nggak apa-apa. Oke, buat nomor dua. Oke, teman-teman, kita akan break sejenak dulu ya, karena kebetulan sekarang lagi azan. Mungkin teman-teman boleh sambil coba kerjain juga, yang mau coba kerjain, mau minum, silakan minum dulu. Nanti kita akan kembali lagi di jam 7.35 ya, teman-teman semua ya. Jadi boleh istirahat sejenak dulu, boleh ambil minumnya, persiapkan dulu. Yang mau coba kerjain juga, feel free buat cobain aja. Nah, ini tadi kita masih nomor satu ya, ntar kita next langsung kerjain nomor dua, teman-teman semua. Thank you, selamat beristirahat, teman-teman semua.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya buat pembelajarannya. Yuk, boleh on cam lagi ya, teman-teman semua, biar kelas kita makin interaktif dan juga makin fun, teman-teman. Oke, kita eh, lanjut lagi ya buat pembelajaran kita nih, teman-teman semua. Di bagian sini ya, teman-teman ya. Oke, jadi buat sekarang, buat nomor 2, Andra bisa on cam, Andra sama Ibrahim. Nah, mungkin boleh on cam ya, biar kelasnya makin interaktif. Oke, tadi kita udah coba aku cek ya, udah pada nomor berapa nih. Mungkin ada yang udah lebih dari nomor 1 kah? Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjutin buat nomor 2 ya, teman-teman ya. Nah, number 2, cocokkan setiap jenis kesalahan perjalanan syaraf dengan cara perbaikan yang mungkin. Nah, di sini kita akan coba mencocokkan, teman, dari jawaban yang ada di sini, kita akan coba mencocokkan ya. Kira-kira jawabannya apa sih? Yes, Ini cara buat copy printanya gimana, Kak? copy perintah mana? Copy perintah gimana? Coba kamu ke bawah dulu. Oh, kamu udah di situ ya. Nah, nanti aku jelasin, tenang aja. Ntar aku jelasin, Andra ya. Nah, ini teman-teman yang lain masih belum nih kayaknya nomor 2 dan segala macamnya. Tunggu ya, Andra ya. Nah, pertama, menghasilkan jawaban yang terlalu umum. Nah, ketika jawabannya mungkin terlalu umum. Kalau terlalu umum gimana nih? Kita bisa menambahkan beberapa contoh ya, teman-teman ya. Berarti kita bisa menggunakan teknik namanya view shot. Tidak melakukan perhitungan matematika. Nah, kalau matematika berarti gampang ya. Kita perlu menggunakan COT atau chain of thought biar dia menggunakan proses langkah demi langkah. Lalu misalkan apa? Memberikan jawaban dalam format yang tidak sesuai. Misalnya di sini kita ada format tapi dia itu tidak sesuai. Nah, kalau gitu apa? Kita bisa menambahkan instruksi untuk format yang diinginkan. Terus apalagi misalkan kita mengabaikan sebagian dari permintaannya. Mengabaikan sebagian dari permintaan, maka apa? Kita perlu untuk mengubah prompt ya dengan perjelas detail pentingnya. Nah, ini dia. Jadi kita di sini punya 4 jawaban benar ya, teman-teman, untuk hal ini ya, teman-teman semua ya. Oke, sekarang nomor next nih di sini. Untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut, buat salinan di dokumen dan juga chat GPT. Nah, di sini nanti kita akan, nah di sini aku sudah ngerjain teman-teman ya. Mungkin aku cek dulu. Nah, jadi jangan lupa buat yang tadi, teman-teman. Nah, ini punya aku ya. Oh, di sini saya minta 2. Oke, wait. Oh, aku udah punya yang sebelumnya ya. Open new tab, and then this one. Nah, jadi di sini teman-teman, aku udah punya ini anyway, aku udah bikinin ya. Ini sekarang kita lagi mana nih? Tugasnya selain diminta yang pertama. Nah, ini jadi yang pertama tentang namanya ini ya. Gunakan AI untuk memecahkan teka-teki. Nah, ini dia, aku udah kerjain kebetulan. Nah, di sini jadi jangan lupa teman-teman, tinggal klik file, make a copy, terus kasih nama ya, sesuai sama penamaan teman-teman semua. Jadi misalkan nama aku Ilham ya, Ilham underscore ini ya, yang dia hasil yang diminta, atau mungkin mau di belakang namanya juga boleh, misalnya ini. Mau pakai ini juga boleh, bebas aja. Yang penting ada nama dan juga ada judul tugasnya itu terkait apa. Nah, di sini tuh ada apa aja sih tugas satu. Nah, di sini kita akan menggunakan AI untuk memecahkan teka-teki ya, teman-teman semua ya. Nah, contoh di sini saya memberikan sebuah angka. Jika kamu mengalihkan angka itu dengan 3, lalu menambahkan dengan 6, hasil 21. Nah, angka berapakah itu? Nah, ntar di sini kita akan cek kira-kira teknik yang dipilih itu apa, promnya seperti apa, dan juga jawaban dari chat GPT itu seperti apa. Gitu ya. Jangan lupa dibuatin kopinya dulu, teman-teman ya. Nah, oke. Mungkin di next. Nah, ntar kita akan submit di bagian sini ya. Oke, ntar akan dicatat aja hasilnya berapa. Nah, ini juga sama nih. Ntar kita masukin semua linknya ke dalam sini ya. Di sini ada beberapa, pokoknya linknya kurang lebih sama ya, teman semua ya. Ntar bisa dimasukin aja linknya yang sama. Nah, pertama-tama mungkin kita bisa ke soal nomor 1 dulu. Nah, di sini. Pertama-tama di sini ya. Nah, prompt yang aku buat seperti apa sih, teman-teman? Nah, ini mungkin aku sambil buka chat GPT ya. Jangan lupa sambil buka chat GPT. Oke, wait. Ini aku close. Oke. Nah, di sini. Di sini teknik yang dipilih apa? Tentunya kita menggunakan COT atau namanya chain of thought ya, teman-teman semua ya. Tentunya ini really sure kita menggunakan COT atau chain of thought di bagian sini.
Nah, di sini contohnya kita menggunakan COT, ingat chain of thought ketika kita pengen punya bahasa itu mungkin mathematical ya, atau bahasa penambahan, pengurangan, segala macamnya. Promnya apa? Selesaikan pembahasan materi berikut dengan menjelaskan langkah-langkah berpikir secara runtut. Nah, di sini berarti kita tinggal buatin aja nih promnya, teman-teman ya. Kita sebutin dengan menggunakan teknik chain of thought, atau bahasa apa namanya COT ya. COT, tolong jawab jawaban berikut prom saya. Oke. Nah, di sini promnya apa nih? Nah, di sini saya memberikan sebuah angka jika kamu mengalihkan angka itu dengan 3. Nah, oke, enter. Nah, di sini kita minta ChatGPT buat ngelakuin namanya chain of thought tadi ya. Ntar dia akan memberikan jawabannya, teman-teman. Lihat di sini penjelasan singkat tanpa langkah berpikir detail ya. Contoh di sini misalkan tanpa langkah berpikir detail. Nah, cuman di sini aku pengen buat ini itu dengan lebih detail. Berikan jawabannya lebih detail dan proses langkah demi langkah. Oke, nah tinggal tunggu aja teman-teman. Oke, misalkan angkanya 1. Nah, di sini ya, angka 2. Oke, nah jadi di sini kita udah dapet apa nih? Kita udah dapet hasilnya. Ini jadi outputnya dari ChatGPT, ntar bisa kita copy aja nih, teman-teman. Kita copy, terus masukin aja deh di sini. Set. Nah, tadi prom yang kita kasih gimana? Prom yang kita kasih berarti ini ya. Nah, ini dia, tinggal di copy aja. Jelaskan eh, cara langkah, tadi aku tambahin ya, langkah demi langkah untuk mendapatkan jawabannya. Oke, nomor 1 udah selesai nih. Nggak terlalu susah ya, teman-teman ya, buat nomor 1 ya. Jadi promnya apa, kita sebutin, dan juga nanti jawabannya seperti ini. Dan hasilnya didapetin berapa? Hasilnya dapetin adalah di sini 5 ya. Nah, ntar kita langsung ke tugas nomor 2, teman-teman. Coba buat nomor 1 gimana? Aman? Any question? Ada yang mau ditanyakan? Bisa semuanya? Mungkin boleh di-share screen semuanya. Tunggu Kak, aku belum selesai, tunggu. Oh, belum selesai. Oke. Nah, ini promku ya. Ini aku zoom out dulu sedikit. Yuk, teman-teman, buat nomor 1. Let's go. Boleh di-share screen juga. Mungkin Andra sama Asya dan Ibrahim ya. Bisa share screen, tolong share screen biar aku bisa lihat nih. Progresnya udah sampai mana. Oke. Em, oke, Barik pakai versi web ya. Oke, versi desktop ya. Oke, good. Oke, nah ini nomor 1 tadi seperti ini. Udah ya, teman-teman ya buat nomor 1 ya. Pokoknya jawabannya adalah 5. Sekarang buat nomor 2, di sini tugas 2-nya. Di sini tekniknya, teman-teman disuruh baca dulu nih. Kira-kira apa nih? Oh, contohnya ada banyak. Tentunya kalau contohnya banyak, namanya apa? Pakai namanya view shot. Anda sedang mengembangkan sistem dialog untuk asisten robot yang dirancang membantu orang tua, asisten harus sopan dan juga ramah. Tapi tidak terlalu formal. Tugas Anda adalah latih AI untuk berkomunikasi dengan gaya yang tepat. Contoh satunya apa? Nah, tugasnya apa di sini? Jawabannya apa pengguna? Nah, di sini jadi caranya gimana? Sebenarnya kita tinggal kopikan ini dulu aja ini teman-teman ya. Teknik yang dipilih apa? Dan juga jawaban dari ChatGPT-nya apa? Kita taruh aja di sini. Nah, tadi tekniknya apa? Tentunya kita pakai view shot ya, karena sesuai yang tadi kita baca, ya itu namanya view shot. Karena dia di sini ada beberapa contoh di bagian sini. Nah, terus di sini promnya apa aja? Nah, ini promnya nih. Anda sedang mengembangkan sistem dialog. Dapat dari mana? Dapat dari sini.
Nah, mungkin bisa juga di sini ganti dengan saya, teman-teman ya. Kata andanya di sini aku ganti jadi saya, biar dia lebih lebih relevan lah dengan yang kita inginkan lah di bagian sini. Apa nih? Saya sedang menggunakan sistem dialog untuk sistem robot yang dirancang membantu orang tua. Oke, sistem robot tidak formal. Tugas saya adalah apa nih? Tugas saya adalah LTI untuk di tempat, contoh pengguna. Oke, saya lupa di mana. Oke, 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 oke. Nah, kira-kira jawaban ChatGPT seperti apa? Nah, di sini kita kasih tahu ya jawaban ChatGPT-nya. Tadi di sini kita pakai teknik namanya few shot karena di sini kita punya beberapa question atau bahasa pertanyaannya di bagian sini, teman-teman. Oke, Kak, tunggu Kak, aku masih nomor 1. Coba aku share screen dulu deh. berikan jawabannya. Nah, jawaban ChatGPT. Oke, nah di sini ini ya, jawab sesuai prompt yang diberikan dan teknik yang digunakan. Nah, di sini ntar ChatGPT akan menjawab ya. Kalau aku siap nomor nih, oke. Oke, tolong jawab. Nah, ini mungkin dia agak masalah ya. Oke, ini kayaknya lagi bermasalah nih temennya, ChatGPT gue. Nah, di sini aku kopikan lagi ya. Kak, coba lihat Kak, sebentar. Ya, kenapa tuh? Lihat share screen aku dong, sebentar. Oke, kenapa, Ibrahim? Ini aku lagi lihat hasil kamu. Nah, itu juga bisa. Sebenarnya itu udah kasih langkah demi langkah juga sih. Cuman memang terlalu pendek. Mungkin bisa di breakdown lagi dengan cara Ibrahim minta jelasin langkah demi langkahnya lebih detail. Bilang ke ChatGPT-nya, kamu jelasin lagi langkah demi langkah detail, lebih detail ya di bagian sini ya. Ya, sorry, ini berarti pakai kata Anda. Tadi berarti sayanya kita ganti. Oke, ini aku copy aja deh. Mana nih? Coba teman-teman gimana? Jadi nanti buat linknya semuanya sama teman-teman ya. Jadi semua linknya tuh nanti sama ya. Nah, di sini sekarang kita akan memberikan contoh yang lainnya. Nah, misalkan di sini kita punya contoh 4 ya sekarang di bagian sini. Nah, aku di sini pengen nanya, tadi kan contohnya di sini aku punya pengguna siapa dan juga punya ini siapa. Nah, di sini misalkan pengguna, saya sedang lapar. Oke, satu, aku di sini kasih beberapa prompt ya. Kedua, misalkan pengguna, saya mau main game. Tiga, apa nih? Misalkan penggunanya ngapain nih? Misalkan pengguna request, tolong mainkan musik yang terbaik. Oke, dia udah paham. Nah, sekarang nanti ChatGPT akan memberikan jawaban nih. Nah, contoh di sini aku ngasih jawabannya ya. Apa? Ntar dia akan ngasih jawabannya. Robot, wah lapar ya. Bagaimana kalau kita cari camilan dulu? Atau aku bisa bantu menyiapkan makanan dengan sedang yang kamu suka. Seru juga. Nah, gitu ya. So, kalau misalnya minta di sini buat diharapin lagi buatkan dalam buatkan template jawabannya dengan struktur. Strukturnya apa di sini? Pengguna robot. Oke, udah. Nanti tinggal udah dirapin nih sama chat GPT-nya ya. Oke, nah udah nih. Tinggal di copy aja deh.
Aku di sini udah jadi nih, karena tadi kita udah ngasih teknik view shot ya, kita udah memberikan contoh, terus kita ngasih satu pertanyaan lagi nih buat dia, dan dia akan memberikan jawaban yang sesuai sama yang kita butuhkan dan juga minta. Nah, seperti ini. Udah tinggal kita copy aja ya, teman-teman semua ya. Nah, udah, kalau dari sini udah, tinggal kita copy aja, masukin ke dalam jawaban ChatGPT ya. Misalkan di sini aku tambahin lagi ya berarti ya. Nah, saya sedang lapar. Wah, seperti dapurku sudah minta diisi. Mau aku bantu menyiapkan makanan ringan atau menyiapkan makanan favoritmu? Nah, gitu ya. Buat yang nomor 2. Gimana yang lainnya coba? Udah pada sampai nomor berapa nih? Jadi kalau pakai teknik view shot, kita tuh ada contohnya apa? Kita ngasih contohnya beberapa. Tapi ntar kita akan memberikan jawaban. Nanti kita juga akan mensimulasikan kalau misalnya kita nanya, let's say ya. Nah, ntar dia bisa memberikan jawaban sesuai sama yang kita udah formatin teman-teman ya. Kayak contoh misalnya formatnya seperti apa, ntar dia akan ngikutin formatnya seperti apa. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke, jawaban ChatGPT. Oke, good. Nah, ini Andra lagi buatin. Andra lagi coba jawab soal nomor berapa, Andra? Oh, nomor 4. Oke, sip. Bisa dilanjut aja. Yang lainnya gimana yang lainnya? Nanti teman-teman buat link ini tetap sama semua ya. Jadi linknya nanti ini sama semua. Ini bisa di-copy aja linknya. Terus nanti di-submit ke semuanya. Ke sini, submit, checklist. Karena semuanya sama, teman-teman. Jadi, basically semuanya sama buat hal ini. Ini mungkin aku contohin ya. Jadi, satu dokumen ini untuk menjawab semua soal. Gitu. Jadi, ntar misalkan di sini ya, aku tinggal masukin aja nih linknya. Set. Karena semua ada di sini ya. Ya, tinggal kirim, checklist, next lagi, kirim checklist. Karena semua itu udah termuat di sini. Cara yang sempurna. Oke, yang ketiga nih di sini tarif transportasi umum ya. Di sini merencanakan perjalanan selama seminggu dan ingin memilih opsi tiket transportasi umum yang paling hemat biaya. Nah, di sini ada apa aja? Misalnya tiket sekali jalan ada Rp50 per perjalanan, tiket hariannya berapa. Tugasnya di sini udah ada juga. Nah, ini sesuai sama di sini juga ya udah ada ya. Nah, di sini udah ada juga nih, tiket sekali jalan berapa. Ntar kita tinggal jawab aja. Tugasnya apa? Tentukan berapa kali perjalanan yang akan dilakukan, setiap harinya itu berapa kali. Nah, jadi ntar semua ini sama semua. Teman-teman tinggal menentukan tekniknya apa dan juga ikutin template-nya aja gitu ya. Sesuai sama mungkin kasih promptingnya juga, rapiin promptnya biar nanti dia bisa hasilin jawaban sesuai. Yang ada juga tugas bonus di sini rute rute ini ya. Nah, ini mungkin lebih cocok pakai namanya chain of thought ya di sini. Kalau yang rute-rute ini cocoknya pakai yang bilang chain of thought teman. Jadi yang rute-rute gini nanti jawabannya chain of thought. Tapi linknya tetap sama ya. Jadi karena di satu dokumen itu diisinya sama semua. Oke, gimana so far sejauh ini teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi gimana Ibrahim? Aman nggak punya Ibrahim? Any question Ibrahim atau yang lainnya? Aku belum tahu gimana. Oke, coba boleh dong di-share screen biar aku bisa lihat Oke. dan juga menjawab kebingungan Ibrahim gimana? Mana Ibrahim? Ibrahim bingungnya gimana? Coba Ibrahim bingungnya kenapa? Coba kasih tahu aku bingungnya kenapa? Bingungnya kenapa Ibrahim? Halo Ibrahim, suaranya belum ada nih Ibrahim nih. Kak, Yes? aku kan udah dapat jawabannya, terus aku bingung mau ngapain lagi. Oke, kalau udah dapat jawabannya tinggal di paste aja Ibrahim, tinggal dimasukin. Masukinnya kemana? Nah, masukinnya ke Ini, link ini nih, ke dokumennya. Kamu buat salinannya dulu. Nih, aku copy ya. tapi kan aku udah punya aplikasinya, tapi aku nggak bisa nge-edit. Tapi kalau aku ke Docs yang kayak di Google, kayaknya bisa deh. Bisa kok, bisa diedit. Karena kamu masih belum copy ya. Nah, coba mana tadi? Nah, ini kamu klik dulu file. Klik file dulu yang di Kayak pojok kiri atas. ini, Nah, make a copy. Make a copy. Make a mega copy. copy. Nah, baru kasih nama kamu.
Ibrahim, IND, hasil yang diminta gitu. Misalkan namanya Ibrahim, IND, hasil yang diminta. Ibrahim. Ibrahim apa? Ya udah, Ibrahim gitu aja boleh. Ibrahim of IND, hasil yang diminta. Udah langsung make a copy. Make a copy. Oke, terus? Nah, udah. Terus Nanti kamu bisa edit. Kamu kalau punya aplikasinya pun, kalau misalkan di device yang sama, sorry, di email yang sama, nanti dia tetap bisa buat diedit. Mana, tunggu. jadi aku Nah, balik lagi tunggu. coba ditambahin dulu, make a copy dulu. Tadi kayak belum Coba aku dibuat make a reload copy dulu. nih. Oke. Aku Coba udah di tadi. Cuman harusnya ada di sini. belum, itu belum di make a copy. Masih belum itu. Coba klik lagi, ulang lagi deh stepnya deh. Coba Itu diulang ada lagi. di aplikasi aku. Oke, boleh. Coba dicek di aplikasi kamu. Asya, gimana Asya? Gak bisa. Asya gimana? Coba, boleh dong Asya di share screen. Bentar dulu, setiap share screen wajib keluar dari Zoom. Walah. Yang lainnya gimana? Andra, aman Andra? Barik, aman? Aman Andra? Sama Barik? Oke, Andra good. Aman ya. Oke, bisa dilanjut. Gimana tadi Ibrahim? Coba dibuatin dulu aja kayak yang barusan aku bilang. Sudah. Nah, make a copy Sekarang mana? Make a copy. tunggu. Jadi buatin kopiannya Nah dulu. Nah, ini. itu udah ada. Nah, itu baru bisa diedit. Kamu ntar tinggal paste aja di situ. Nah, ini teknik yang dipilih apa nih? Terus Kalau tekniknya ini cuma bisa. seperti ini doang. Nah, ini kira-kira Ini apa nih? bisa. Yes. Jawaban ChatGPT. Yes, betul. Nah, gitu ya. Terus Jadi aku tinggal balik lagi. Terus aku ke sini. Terus ini pertanyaan atau gimana? yes, iya betul. Kamu tinggal copy aja, Ibrahim. Tinggal di copy. Masukin tadi teknik yang dipilih apa nih namanya nih? Oh, kalau contoh misalkan di sini kamu pakai langkah demi langkah. Nggak tahu kalau langkah demi langkah itu namanya adalah chain of thought ya di sini ya. Kalau teknik yang dipilih misalkan cuma questioning di awal doang, berarti ya udah, berarti pakai namanya zero shot. Nah, cuman yang di sini tadi kita menggunakan namanya chain of thought tadi ya. Gitu. Jadi ini bisa. Ya, itu udah bisa. Udah tinggal kamu paste, udah tinggal lanjutin lagi soal selanjutnya. Gitu. Ini Oke. semuanya sampai sini atau gimana? Ya, kamu kopikan dulu. Tekniknya kamu tentuin dulu nih. Tekniknya kalau tadi kalau banyak contoh namanya apa tekniknya? Masih ingat nggak? Kalau contohnya ada banyak apa namanya Ibrahim? Tekniknya Kalau namanya aku apa? seingat kayaknya view shot. Yes, betul, view shot. Jadi kamu kasih tahu, kamu copy dulu tuh tugasnya apa. Kamu copy tugasnya yang dari Anda sampai bawah. Terus kamu bilang di Oh sini sini. tekniknya adalah view shot. Nah, dengan teknik view shot, tolong jawab pertanyaan ini. Kamu ntar buatin pertanyaan lagi di sini. Kan di situ contohnya apa? Penggunanya ngapain aja? Penggunanya pertama eh, tadi kan udah ada nih robotnya ngapain. Nah, sekarang kamu buatin kalau penggunanya request sesuatu yang lain. Ya, contoh penggunanya minta nyalain TV, aku lapar. Nah, ntar robotnya ntar jawabannya seperti apa. Terus View. misalkan kayak aku mau, aku pengen makan mie deh. Nah, ntar reaksi robotnya gimana. Jadi yang udah ada ya udah. Jadi itu sebagai bahasa itu template buat si robotnya aja. Biar ntar robotnya paham buat cara ngejawab Jadi itu ini gimana. gimana? Kayak aku kayak gini. Tunggu, aku kan tunggu. Terus pakai teknik view shot. Gitu ya. Terus ini bisa gak? Yes. Kak, Eh, cuman aku kurangin ya, tadi soalnya bukan yang itu ya. Soalnya yang tadi, Ibrahim. yang ini. Nah, itu dia. Kamu kasih contoh yang lain. Nah, coba kamu klik enter. Coba dikirim dulu ya. Dikirim dulu aja ke ChatGPT-nya. Enter kan dia kan nyimpen nih jawabannya. Nah, ntar kamu nanya, misalkan kamu sebagai pengguna. Nah, itu contohnya tuh, lihat tuh. Aku capek sekali hari ini dan ingin menyerah. Nah, misalkan kamu ganti. Misalkan kamu penggunanya, kamu sebagai pengguna. Penggunanya kamu bisa ngapain? Aku lapar deh. Coba kamu tulis, aku lapar deh. Aku Aku lapar deh. lapar. Aduh, Aku lapar lapar deh. deh. Nah, coba langsung kirim. Nah, ntar dia akan ngikutin nih template-nya. Nah, wajar banget kamu lapar. Nah, lihat ya. Nah, dia langsung ngikutin gitu Ibrahim. Jadi namanya itu teknik view shot ya. Jadi dia udah kita kasih contoh beberapa di atas, tapi dia akan jawab sesuai sama yang kita kasih ya Jadi aku sebelumnya. copy paste yang mana? Yang ini atau Yang yang contoh jawabannya, 4? contoh 4 kamu paste dan juga nanti yang contoh kamu kasih. Misalkan kamu nanti, ya itu boleh juga. Gitu dia. Itu yang akan menjadi jawabannya ya.
Gitu. Itu Terus jawaban ini, ChatGPT-nya. Kalau promnya yang tadi, bukan. promnya yang di atas tadi. Promnya yang di atas tadi. Yang di atas tadi sebelumnya ya. Ini jawaban ChatGPT ya kan? Yes. Terus sekarang yang, oh ya yang pertanyaan. Dan sudah. Oke, good. Nah, itu dia. Tekniknya yang dipilih jangan lupa diisi. Teknik yang dipilihnya apa? Few shot ya. Isi tuh. Teknik yang dipilih namanya few shot. Gitu. Ntar Ibrahim bisa isikan aja. Teknik yang dipilih namanya few shot. Nah, ntar dilanjutin buat jawaban setelahnya ya. Gitu dia cara Kalau kita mengerjakannya. udah Oke, teman-teman kita istirahat sejenak lagi ya Kak, teman-teman ya. Kenapa sorry Barik? Kenapa Barik? em, ini diselesain nggak ini? Sampai Yes, tugas itu 5 ya? ya diselesain juga. Sampai bawah, sampai bawah. Itu nanti kan semuanya ada di soal yang tadi. Pokoknya linknya sama semua. Kak, Barik, jangan lupa. Barik bisa ngumpulin dulu. Yes, Andra. ini kalau udah kumpulinnya ke mana, Kak? Kamu ke tadi mana? Dokumennya mana dokumennya? Dokumen yang tadi barusan Andra kerjain mana? Nah, kamu bagikan. Udah, Kak? Andra klik bagikan. Udah, Kak? Oh, udah. Nah, copy linknya. Salin link. Udah. Nah, terus tadi ke soalnya mana? Sekarang ke nomor 3. Nah, udah masukin aja linknya ke situ. Ntar 3, 4 semuanya sama. Karena semua soal itu di dalam dokumen yang sama. Nah, checklist. Nah, coba next deh. Pasti sama soalnya itu. Sama kan, robot. Nah, karena memang semua dokumen itu linknya sama. Semua pertanyaan itu dia di link yang sama gitu. Barik tadi gimana? Paham, Barik? Paham, paham. Gitu ya. Oke, teman-teman, kita istirahat sejenak lagi ya sampai jam 8.05. Abis ini ntar kita akan masuk ke dalam presentasi lagi ya, teman-teman semua ya. Kita akan lanjutin lagi pembelajaran kita abis ini. Oke, selamat istirahat. Ini cuma 2 menit sih, ini short break aja. Boleh minum dulu, teman-teman ya. Selamat istirahat dan sampai jumpa di jam 8.05 ya, teman-teman semua. Thank you. Oke, teman-teman kita lanjutin lagi ya untuk pembelajaran kita.
Oke, boleh open cam lagi teman-teman semua. Oke, Ibrahim juga sama. Nah, sekarang kita akan lanjutin dulu ke presentasinya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan discuss namanya pembahasan solusi nih di sini, teman-teman ya. Apa sih Halo Kak, pembahasan? tunggu sebentar Kak. Oke, boleh, boleh. Kak, sebentar Yes, aku dikit lagi, cuman aku di zero shot dulu. oke. Oke, mungkin boleh simak Dan presentasinya yang dulu ya, mana Ibrahim. ya? Aku bingung. Mungkin boleh simak presentasi dulu aja, Ibrahim. Nanti itu bisa dilanjutin lagi, nggak apa-apa. Nanti Oh oke. takutnya ntar kamu tertinggal. Nah, oke. Pembahasan solusi di sini. Nah, teknik mana sih yang menunjukkan hasil terbaik? Nah, kira-kira relevan kan nih menggunakan teknik one shot dalam kasus apa? Nah, jadi tentunya semuanya itu kita nggak bisa sama ratakan ya, teman-teman ya. Kita nggak bisa sama ratakan contoh kasus, let's say kita pakai one shot atau mungkin zero shot di semua case itu nggak bisa. Karena pasti tentunya ada case tertentu ya dengan menggunakan teknik tertentu. Nah, sekarang ada metode teman-teman untuk meningkatkan prompt kita nih di sini. Nah, mengapa sih pertanyaannya kenapa sih kita perlu meningkatkan prompt atau memperbaiki prompt kita? Nah, jadi prompt dasar itu memungkinkan kita untuk mendapatkan jawaban dari jaringan syaraf ya. Namun, jawaban ini juga mungkin tidak selalu sesuai nih dengan tugas pengguna dari segi gaya, bentuk, atau mungkin tingkat kompleksitasnya. Meskipun topik dan kata-katanya sudah tepat, tapi hasil itu bisa mungkin berbeda ya. Mungkin dia itu bisa terlalu umum, mungkin dia itu tidak sesuai dengan para audiens, dan juga mungkin tidak praktis nih untuk digunakan ya di bagian sini. Nah, sekarang kita perlu menggunakan namanya adalah role prompting, teman-teman ya. Ya, role prompting itu apa sih? Nah, role prompting sendiri merupakan metode di mana kita itu menetapkan peran pada jaringan syaraf yang membuatnya harus berpikir dan juga menjawab ya, teman-teman semua ya. Nah, mengapa sih role prompting itu diperlukan, teman-teman? Why we need role prompting gitu bahasanya. Kenapa kita membutuhkan role prompting? Nah, jadi untuk mengatur gaya, nada dan juga tingkat kompleksitas jawaban. Misalnya kita di sini pengen mengatur kayaknya seperti apa, nada dan juga tingkat kompleksitas. Nah, kita perlu menggunakan metode ini. Terus juga misalkan pengen kita mendapatkan jawaban yang sesuai dengan profesi atau mungkin situasi tertentu lah di bagian sini ya. Jadi kita perlu menggunakan juga role prompting. Jadi bahasa itu kita memberikan role lah kepada orang-orang yang ada di sini. Contoh perannya apa aja? Contoh di sini kita punya seorang guru biologi ya, misalkan dia itu umurnya 10 tahun. Untuk anak usia 10 tahun, terus juga misalkan kita punya Koki ya dari saluran YouTube yang populer lah mungkin di bagian sini. Dan juga mungkin kita punya spesialis untuk dukungan teknis ya, atau bahasa itu technical support lah di bagian sini. Nah, untuk menggunakan role prompting sendiri, di sini dia ada dua hal, teman-teman. Kita punya prompt biasa, yaitu kita akan menjelaskan cara kerja tungku listrik ya. Jadi kita akan menjelaskan kira-kira cara kerja dari tungku listrik itu seperti apa sih. Nah, contoh di sini yang perlu ditingkatkan adalah, nah di sini ya, jadi biar hasil lebih spesifik dan juga lebih bagus, kita bilang ke ChatGPT-nya, kamu adalah seorang guru fisika yang menjelaskan kepada anak usia 12 tahun bagaimana cara kerja tungku listrik. Gunakan kata-kata sederhana dan juga contoh dari dapur. Nah, ini merupakan salah satu hal yang kita buat nih untuk memperjelas situasi. Nah, kita ntar tinggal ke buka ChatGPT aja dan juga masukkan prompt-prompt ini satu persatu dan juga bandingkan hasilnya dan juga diskusikan apa sih yang telah berubah di bagian sini. Udah tinggal masukin prompt-prompt ini aja nih. Nanti tinggal di compare dan juga discuss ya kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, kita tinggal membandingkan hasil juga dan juga diskusikan nih, apa sih yang telah berubah di bagian sini. Nah, di sini bisa dibilang ya, dia itu digunakan jika apa aja. Jika pertama, ketika jawaban itu harus memiliki nada tertentu ya, misalkan di sini kita pengen nada itu dia mungkin ramah, ahli, atau mungkin lucu. Terus juga mungkin jawabannya itu harus jelas ya, untuk audiens tertentu ya, misalkan di sini ada anak-anak, pemula, dan juga ahli. Misalkan juga di sini kita ingin mengubah perilaku dari jaringan syaraf ya, mungkin seolah-olah ia adalah seorang manusia gitu atau human di bagian sini. Kita juga bisa ngelakuin hal ini ya buat bisa membuat dia menjadi spesifik atau mungkin sesuai. Dan dia tuh nggak diperlukan. Kalau kenapa dia nggak diperlukan? Kalau misalkan dia itu pertanyaannya itu mungkin jelas dan juga sederhana, concise. Misalkan 8 kali 7 ini kan udah jelas ya, 8 kali 7 berapa? 56. Nah, jadi kita mungkin tidak perlu untuk bahasa itu memberikan role prompting karena udah jelas gitu, udah exact gitu jawabannya 56 di bagian sini. Nah, sekarang ada juga namanya pemformatan output ya, atau bahasa output formatting. Nah, di mana metode ini dia itu akan melibatkan penentuan format ya, struktur atau mungkin gaya jawabannya seperti apa. Mungkin di sini kita punya daftar atau list, kita juga punya table, kita juga punya paragraf, rangkaian langkah, atau mungkin juga puisi ya. Jadi kita punya step by step hal inilah, teman-teman ya. Kita punya listnya apa atau daftarnya apa, kita juga punya table, punya paragraf, rangkaian langkah, atau mungkin juga punya puisi lah ya di bagian sini. Jadi kita punya beberapa hal. Nah, and then the question is, kenapa sih formatting itu penting buat hal ini? Jadi tujuannya sendiri adalah untuk mendapatkan
hasil yang mungkin mudah untuk digunakan ya, teman-teman, dan juga mungkin dipahami. Lalu juga untuk menghindari penulisan teks yang tidak perlu atau penulisan ulang lah bahasanya. Contoh formatnya apa? Contoh di sini kita punya list dengan 5 item ya, list with 5 items, let's say untuk formatnya, volumenya apa nih? Misalkan tidak lebih dari 100 kata nih buat volumenya. Terus gayanya misalnya apa? Oh, gayanya tuh harus jelas, mas concise, dan untuk anak usia 9 tahun dengan contoh yang disediakan. Jadi dia harus jelas contoh. Nah, di sini kita bisa sebutin aja nih, kita pengen buat list dengan 5 items, terus dia juga tidak boleh lebih dari 100 kata, dan juga harus jelas untuk anak usia 9 tahun. Nah, jadi bisa dibilang tuh kita bisa buat seperti ini ya untuk gayanya, atau formatnya. Contoh penggunaan auto formatting juga di sini misalkan ya, ceritakan 3 fakta menarik tentang otak. Nah, kalau misalnya kita tingkatkan, kita kasih role prompting, teman-teman, kita bisa sebutin dengan lebih jelas dan juga lebih detail lagi. Nah, seperti ini, tuliskan 3 fakta menarik tentang otak untuk anak usia 10 tahun dalam bentuk daftar singkat yang disertai dengan emoji. Tentunya kalau misalnya kita buat seperti ini, nanti hasil tuh bakal lebih menyesuaikan ya untuk target umur ya. Kayak contoh misalnya Ibrahim menanya gitu ya. Kalau misalnya kita nanya secara general, nanti dia akan memberikan jawaban yang mungkin sifatnya tuh mungkin lebih teknis dan mungkin sifatnya tuh lebih di general dan juga mungkin dipahamin sama orang-orang dewasa. Nah, makanya biar kita dipahamin sama teman-teman ya, terutama yang mungkin masih sekolah, mungkin di SD, di SMP gitu, mungkin bahasa itu mungkin pengetahuan mungkin nggak belum sampai yang terlalu banyak gitu bahasanya. Nah, bisa dibuat seperti ini. Gitu. Biar nanti hasil itu lebih sesuai ya. ChatGPT ntar bisa nerangin sesuai dengan usia umur kalian juga. Gitu. Ntar kita bisa lakuin testing aja nih. Kita ntar copy yang biasa sama kita copy yang tingkatkan, ntar kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, lalu questionnya juga, kapan sih kira-kira formatan output ini harus kita gunakan? Nah, jadi digunakan ketika apa aja? Ketika kita pengen mendapatkan daftar, tabel instruksi langkah-langkah yang kutipan ya. Terus juga mungkin diperlukan ketika gaya presentasi tertentu, ringkas, jelas, atau mungkin menghibur. Dan juga di sini kita pengen menulis presentasi ya, skrip atau mungkin situs web atau mungkin video. Nah, dan itu tidak diperlukan kalau apa aja. Dia itu misalkan kita belum mengetahui, misalkan bentuk hasil yang dibutuhkan ya. Karena contoh mungkin di sini masih dalam tahap perancangan. Nah, ini mungkin kita tidak memerlukan ini banget buat hal ini. Nah, itu dia teman-teman ya. Habis ini kita akan ngerjain kerja praktek lagi untuk di tugas di platform yang memecahkan masalah menggunakan berbagai metode. Sip, itu dia teman-teman ya. Nanti di next kita akan lanjutin pembelajaran kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut ke tugas yang kedua? Any question, teman-teman? Oke, no question ya. Sip, kalau no question langsung aja kita kerjain segmen tugas yang kedua yuk, teman-teman. Let's go. Boleh di-share screen semuanya, kita kerjakan segmen soal yang nomor 2 nih sekarang. Ini yang lainnya boleh di-back, terus kita kerjakan segmen soal nomor 2 ya. Nah, di sini ada nih, apa arti dari teknik Zero Shot COT? Boleh di-share screen juga ya, Barik. Lalu juga Asya, Ibrahim. Nah, ini Andra udah share screen. Oke, good. Barik. Oke, apa sih arti dari Zero Shot COT? Ya, COT apa? Chain of Thought ya. Jadi dia tuh pemrosesan langkah demi langkah. Tapi zero artinya apa? Dia menggunakan tanpa contoh. Jadi jawabannya apa? Jaringan syaraf melakukan penularan langkah demi langkah, tapi tanpa contoh yang diberikan. Jadi dia tanpa adanya contoh yang diberikan, gitu, dia akan memberikan penularan langkah demi langkahnya seperti apa. Ini dia jawabannya ya, buat hal ini. For number 1. Oke, let's go sekarang ke nomor 2. Nah, Anda memiliki 2 prompt di depan Anda, yang mana sih menggunakan teknik Zero Shot COT. Nah, yang mana nih kira-kira menggunakan teknik Zero Shot COT. Ingat ya, kalau Zero Shot COT itu berarti ya dia itu langkah demi langkah lah. Langkah demi langkah, tapi dia itu ya no question, bahasa itu cuma one question aja. Misalkan apa di sini? Apa sih probabilitas mengambil bola merah dari tas jika ada 4 bola merah dan juga 6 bola biru? Berpikirlah selangkah demi selangkah. Nah, ini contohnya nih, ketika kita punya teknik ini ya. Nah, ini probabilitas mengambil bola merah dan dari tas jika ada 4 bola merah dan juga 6 bola biru, berpikirlah selangkah demi selangkah. Ini dia jawabannya buat hal ini. Sekarang buat nomor 3, teman-teman. Oke, sekarang number 3. Let's go. Prompt mana sih yang menggunakan metode auto formatting? Nah, ingat, auto formatting itu berarti kita memberikan prompt sesuai dengan role ya. Kita memberikan role lah biasanya. Jadi kita kasih role-nya seperti apa. Nah, contoh di sini jelaskan secara singkat bagaimana sih pesawat terbang itu bekerja dengan cara yang mudah dipahami oleh anak berusia 10 tahun. Nah, jadi di sini bisa kita bilang ya udah, kita pengen dibuat penjelasannya itu sedetail mungkin, tapi dengan range usia buat 10 tahun. Jadi dia tuh bisa memahami dengan lebih baik lagi.
Jadi jawaban buat nomor 3 adalah ini ya, jelaskan secara singkat bagaimana pesawat terbang bekerja dengan cara yang mudah dipahami oleh anak berusia 10 tahun. And then number 4 sekarang, yuk. Udah nomor berapa nih sekarang, teman-teman? Ibrahim sama Asya gimana? Ini aku belum lihat dari share screen kalian. Mungkin boleh on cam juga ya, Aku Asya udah sama di Ibrahim. 4. Oh, udah di 4. Asya gimana, Asya? Sama sudah di 4. Oh, sudah di 4. Oke, good. Nah, sekarang nomor 4. Apa sih fungsi dari role prompting ya? Mengapa sih kita perlu memberitahu jaringan syaraf Anda adalah seorang guru sejarah untuk anak-anak berusia 11 tahun? Nah, karena kenapa? Karena kita pengen memberitahu WA ya, peran dan juga mungkin gayanya seperti apa yang harus digunakan ya, dan juga untuk menjawabnya. Jadi kita pengen beritahu WA ini. Perannya tuh dia apa, dan juga mungkin gayanya style seperti apa sih yang digunakan. Nah, ini dia. Jadi jawabannya ini dia ya, teman-teman semua. Oke, sekarang buat nomor next ya, teman-teman semua ya. Nah, di sini ntar kita ada dokumen lagi. Kita akan kerjain lagi, teman-teman. Ini boleh dibuat salinannya aja ya. Dibuat salinannya, terus di copy aja langsung ya. Di copy, seperti kayak tadi ya. File, make a copy, terus dijelasin namanya siapa. Misalkan tadi namanya siapa nih? Misalkan Ibrahim gitu. Atau mungkin Ibrahim gitu. Ibrahim, underscore, IND hasil yang diminta. Nah, ini buat soal nomor 2 ya. Nah, ini dia. Tinggal buatin seperti ini ya, teman-teman semua ya. Gimana tadi, teman-teman? Nah, jadi pertama ya, ini ya. Konteksnya apa? Kamu ingin menjelaskan kepada adik-adik atau perempuanmu yang berusia 7 tahun apa itu browser. Ini penting agar mereka dapat menggunakan internet dengan lebih aman. Nah, tapi nggak tahu nih cara menjelaskannya gimana. Prom yang pertama apa? Maksudnya tuh prom yang default. Jelaskan apa itu browser. Nah, itu adalah prom yang default ya. Bahasa kita nanyain ke chat GPT-nya. Nah, sekarang tugas kita adalah kita akan saling tempel prom awal ini nih ke jaringan syaraf dan simpan hasilnya. Sekarang kita akan berbagi promnya dengan menambahkan. Kita pengen jelasin ke anak usia 7 tahun, nah, dan kita nanti bandingkan dua jawaban ya. Nah, pertama-tama nanti dia akan di sini ya, teman-teman semua ya. Jadi kan di sini dia ada prom awal nih seperti apa. Oke, prom awal itu berarti ketika kita nanya apa itu browser. Nah, ntar sama jawaban yang prom ditingkatkan itu seperti apa. Nah, sebagai contohnya gini ya. Pertama-tama kita nanya ke ChatGPT, jelaskan apa itu browser. Nanya ke ChatGPT, jelaskan apa itu browser. Tanya. ChatGPT bakal menjelaskan nih, teman-teman. Nah, ntar kita langsung copy aja. Nah, udah nih, tinggal kita copy ya. Dapat dari ChatGPT jawabannya seperti ini. Atau mungkin biar lebih relevan lagi, kita bisa juga pakai new chat ya. Misalkan di sini aku new chat aja. Jelaskan apa itu browser. Nah, di sini aku minta ChatGPT. Lalu dong jelasin apa itu browser. Nah, lihat ya, dia jelasin sesuai dengan normalnya. Dan ini aku copy ya. Aku copy, masukin ke tugasnya. Nah, from awal berarti ya. Sip, paste. Wait. Nah, ini aku boldnya aku ulangin dulu ya. Set. Oke, udah jadi. Nah, sekarang prompt ditingkatkan seperti apa? Nah, ini aku udah punya contohnya ya. Misalkan aku tambahin contoh lagi di sini. Yang kedua. Nah, kita tinggal kasih eh, penjelasan. Kita buat role prompting dulu. Mungkin di sini teman-teman boleh simak aku dulu ya cara buat role promptingnya gimana sih yang biar lebih cocok. Kita bilang,
kamu adalah, nah di sini nih tugasnya suruh ngapain? Nah, di sini ya. Set. Kamu adalah seorang guru ya, seorang guru yang ahli dalam bidang IT, dalam bidang IT. Kamu diminta untuk menjelaskan kepada anak usia 7 tahun tentang apa? Tahun untuk menjelaskan apa itu browser, penjelasannya harus apa nih di sini? Harus dalam 3 paragraf, masuk dalam 3 kalimat. Oke, terus apa lagi? Penjelasan harus menceritakan kehidupan contoh nyata. Lalu, oke, jadi promptnya yang aku buat seperti apa? Kamu adalah seorang guru yang ahli dalam bidang IT. Kamu diminta untuk menjelaskan kepada anak usia 7 tahun untuk menjelaskan apa itu browser. Penjelasannya harus penjelasannya harus dalam ini ya 3 paragraf ya. Masing-masing 2 sampai 3 kalimat, lalu penjelasan harus menyertai contoh dari kehidupan nyata. Terus misalnya aku tambahin lagi, buatkan secara menarik dan tambahkan emoji. Nah, lihat nih, langsung dibuatin sama dia. Proses seperti itu aja di komputer, tablet, atau HP yang membantu kita masuk ke dunia internet. Nah, gitu ya. Nah, lihat ya, jawabannya seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini adalah ketika kita buatin namanya output formatting atau bahasa role prompting. Coba, udah ada yang bisa jawab nggak seperti itu? Jadi yang pertama itu tadi kita bilang, apa itu browser? Nah, dia jelasin secara general ya. Sekarang kita minta buat dia jelasin buat anak usia 7 tahun. Nah, sekarang jadi beda jawabannya ya. Nah, yang buat tugas yang nomor 2 juga sama, teman-teman. Tapi so far gimana di sini? Any question? Bisa dipahamin? Ada yang mau bertanya gak? Aman, Kak. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, nah sekarang kita lanjut buat soal yang nomor 2. Siswa masukkan hasil kerja dalam dokumen. Nah, di sini konteksnya apa? Kamu merekam video tutorial yang menunjukkan cara menyelesaikan sebuah sebuah level mainan Minecraft untuk membuat video lebih ini ya. Nah, di sini kita akan masukin juga nih, teman-teman ya. Jawaban dari ChatGPT-nya apa nih kira-kira yang dari tugas yang ini? Di sini aku kirimin ini ya. Set, misalkan di sini konteksnya ini. Nah, coba di sini aku kopikan aja, teman-teman. Pertama ini konteksnya ini, copy. Nah, terus di sini aku minta jelaskan cara melewati level tersebut. Langsung aja to the point. Oke, nah di sini dia contohnya di sini ya. Oke, misalkan di sini aku mau Minecraft ya. Aku pilih Minecraft. Nah, di sini dia bakal jelasin secara general dulu ya. Bukan kayu, sebelum mulai. Oke, langkah 2 alat dasar, crafting table. Oke, nah ini adalah prompt ketika kita buatin secara general aja nih, teman-teman ya, tanpa kita menggunakan output formatting lah bahasanya di bagian sini. Nah, di sini aku kopikan ya. Kopikan, terus aku tinggal masukin di bagian sini. Nah, terus sekarang aku buatin yang udah ditingkatkan nih. Tingkatkan tuh berarti gimana? Jadi aku di sini minta, lihat baca dulu soalnya gimana.
Sekarang gunakan auto formatting untuk berbagi prompt itu. Nah, di sini misalkan aku diminta auto formattingnya, misalkan teman-teman mau dijelasin ke siapa? Bebas nih. Misalkan pengen dijelasin ke seorang, misalkan ke seorang orang tua lah gitu ya. Sekarang, jelaskan hal yang saya tanyakan di atas barusan kepada orang, apa? Pada orang tua gitu misalnya. Ini Yang, kalau udah tinggal kayak yang sebelumnya aja, Kak. yes betul, kalau udah tinggal dikumpulin aja linknya. Tidak memahami dunia game. Nah, lihat nih, aku di sini pakai roller prompting juga ya teman-teman ya. Bayangkan sebuah permainan seperti mereka itu mirip dengan anak sedang berada di alam terbuka. Nah, lihat nih di sini. Aku di sini mengibaratkan si ChatGPT ini adalah untuk menjelaskan kepada orang tua gitu ya. Nah, ini tinggal dikopikan aja. Tet, copy. Udah tinggal dimasukin aja ke segmen yang nomor 2. Gitu dia. Nah, jadi di sini tinggal dibaca aja nih, teman-teman kalau menggunakan role prompting, ini bebas ya. Di sini kan dia nggak jelasin. Nah, di sini dibilang ada juga harus dikomen sama anak-anak. Jadi dibaca dulu, kira-kira tuh dia targetnya siapa. Kalau dia nggak ngejelasin targetnya siapa, kayak contoh di sini ya, dia cuman auto formatting aja. Nah, di sini ya, dia cuman jelasin auto formatting aja. Ya udah, berarti buat ini ya udah secara bahasa itu general aja, gitu. Jadi ya kalau misalnya pakai role prompting, maka sesuaikan role-nya sesuai sama yang ditugasnya. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa menentukan sendiri. Mungkin buat bahasa itu mungkin buat apa ya bahasanya ya. Mungkin di sini teman-teman bisa buat anak-anak gitu atau mungkin buat orang tua atau apapun. Jadi bisa dibuatin seperti itu ya teman-teman semua. Nah, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman sebelum kita end? Karena kita sebentar lagi akan selesai nih. Tadi udah paham ya, bisa di copy-copy aja buat linknya teman-teman. Ibrahim gimana Ibrahim? Barik aman? Aman ya semuanya ya. Oke, jadi buat pembelajaran kita hari ini sampai di sini nih teman-teman semua. Kita hari ini belajar namanya adalah di modul 6 pelajaran 2 ya sore ini. Dewi. Pukul 10 deng. Nah, ini dia. Oke, jadi kita hari ini belajar namanya terkait namanya ini ya teman-teman semua ya. Tentunya terkait namanya prompting lagi nih, prompting lanjutan lah bahasanya. Jadi dari prompting yang kita udah buat sebelumnya, teman-teman, kita ada belajar beberapa teknik ya. Kita belajar namanya zero shot, kita juga belajar namanya one shot, few shot, dan juga chain of thought. Nah, bahkan sekarang ada juga namanya zero chain of thought ya. Di modul pembelajaran kita hari ini terkait namanya penerapan teknik prompting tingkat lanjut nih. Terus juga tadi kita pelajarin juga ya teman-teman ya, implementasinya tuh dalam kehidupan nyata tuh seperti apa sih. Tadi juga belajar namanya ada output formatting ya. Jadi bahasa formatting itu seperti apa sih? Kita format sesuai dengan ya sesuai sama yang kita inginkan lah, sesuai sama template yang kita inginkan. Nah, itu jadi dengan ada auto formatting ntar dia bisa kita bahasanya itu sesuaikan lah ya buat hal ini. Kita format misalkan jawaban dari soal itu seperti apa kita format. Let's say buat orang yang 10 tahun aja usianya atau mungkin anak-anak yang 5 tahun atau mungkin 6 tahun sehingga nanti aku itu bisa lebih sesuai teman-teman ya. Dengan menggunakan metode role prompting juga. Jadi role prompting itu seperti apa? Kita memberikan mereka itu sesuatu bahasa itu role ya, atau jabatan. Kayak contoh misalkan kamu bayangkan kamu adalah seorang guru biologi gitu. Kamu diminta untuk menjelaskan kepada orang tua. Nah, jadi kita kasih tahu dia itu adalah seorang guru biologi. Sehingga dia itu bisa memposisikan diri dia sebagai seorang guru biologi dan bisa tahu nih kira-kira nanti outputnya seperti apa. Gitu. Sampai sini ini mau tanyakan teman-teman semua, any question? Andra? Ada? Oke, mungkin tadi Andra karena udah terlanjur on mic, boleh dong Andra coba di summarize coba. Hari ini Andra belajar apa aja sih, apa aja yang didapetin di hari ini? Eh, buat penjelasan yang lebih mendalam dari zero shot, one shot, few shot, COT, dan yang satu lagi zero shot COT. Oke, terus tadi belajar apa juga tuh yang terakhir di tugas yang kedua, namanya apa tuh, ingat gak? Yang kita kasih tahu, oh dia ini seorang guru biologi, ini seorang guru fisika. Kamu harus jelasin kalau pada anak 10 tahun, namanya apa tadi nama tekniknya? Ada dua tuh, ada dua penggabungan.
Pertama namanya, ingat Andra? Lupa nggak apa-apa. Oke, pertama ada namanya role prompting ya. Role prompting. Jadi kita kasih role kepada dia. Pada role ya, biar dia tuh tahu memposisikan dirinya itu sebagai apa. Ada juga tadi namanya output formatting ya, teman-teman semua ya. Output formatting, biar nanti strukturnya itu bisa sesuai dengan gaya yang kita inginkan. Nah, jadi misalkan kita tuh pengen buat dia itu buat jelasin karena 10 tahun ya, kita pengen buatin, ya udah kalau anak 10 tahun tuh pengennya dijelasin secara singkat aja gitu, nggak usah terlalu detail, biar nanti dia nggak bingung. Gitu dia. Oke, Andra? Oke, thank you ya udah bantu jelasin ya. Sip, mungkin itu aja teman-teman semua untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah join di kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya, teman-teman ya. Mungkin itu aja. Thank you dan sampai jumpa di kelas berikutnya, teman-teman. Thank you. Bye-bye. Selamat malam. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Thank you. Malam Kak. Kasih Malam. Kak. Sama-sama.